Pernah nggak sih kepikiran, di balik setiap pelayanan publik yang kita pakai, ada sebuah mesin raksasa yang menjalankannya? Birokrasi. Nah, gimana kalau mesin itu dirancang ulang total dari nol? Hari ini, kita bakal bedah sebuah revolusi yang mungkin nggak banyak kelihatan, tapi terjadi di jantung pemerintahan Indonesia. Sebuah perombakan besar-besaran soal cara negara kita mengelola para abdi negaranya. Tapi jujur aja deh, mengubah birokrasi itu rasanya kayak mencoba membelokkan kapal tanker raksasa. Susah banget, lambat, dan butuh tenaga yang luar biasa. Nah, sebuah negara gak akan melakukan hal sesulit ini kalau gak ada alasan yang super mendesak. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang begitu darurat di Indonesia sampai kapal tanker ini harus dipaksa putar haluan? Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu lihat dulu ruang mesin yang bikin kapal ini jalannya tersendat. Yuk kita lihat kondisi apa yang akhirnya memaksa lahirnya sebuah reformasi besar-besaran. Coba lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini rapor anti korupsi global, di mana skor 100 itu artinya bersih banget. Dan di tahun 2014, Indonesia cuma dapat skor 34. Angka ini tuh nunjukin realita di lapangan. Susahnya ngurus izin, adanya pungli, atau proyek yang mangkrak. Ini adalah sirene bahaya yang bunyinya kenceng banget. Dan masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar angka. Seperti yang bisa kita lihat di sini, birokrasi yang seharusnya jadi motor pembangunan malah jadi rem. Bayangin aja sebuah sistem di mana punya orang dalam itu lebih penting daripada punya kemampuan. Di mana keputusan dibuat berdasarkan kepentingan politik, bukan buat melayani masyarakat. Nah, di kondisi kayak ginilah, profesionalisme itu susah banget buat tumbuh. Ya jelas, kalau masalahnya udah sistemik begini, nggak bisa cuma ditambal sulam. Perlu ada fondasi hukum yang baru sama sekali. Sebuah cetak biru atau blueprint buat membangun ulang mesin birokrasi ini dari akarnya. Nah, dari kebutuhan itulah solusinya mulai kelihatan. Di bagian ini, kita akan lihat gimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bukan cuma bikin aturan baru, tapi juga mendefinisikan ulang apa sih artinya jadi seorang abdi negara di era baru ini. Makanya, muncul istilah payung ini. Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN. Tujuannya bukan cuma ganti nama loh. Ini adalah sebuah upaya buat menciptakan sebuah profesi yang punya standar, punya etika, punya kebanggaan, dan yang paling penting, profesional, berintegritas, dan netral dari tarikan politik. Nah, di bawah payung ASN ini ada dua pemain utama yang saling melengkapi. Pertama, ada PNS, yang jadi pilar permanen penjaga keberlangsungan administrasi jangka panjang. Terus, ada yang namanya PPPK, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Anggaplah mereka ini para ahli fleksibel yang direkrut buat kebutuhan spesifik dengan kontrak waktu tertentu. Jadi, sistemnya bisa stabil sekaligus lincah. Dan gak peduli statusnya PNS atau PPPK, setiap ASN itu punya 3 DNA yang sama. Mereka adalah mesin yang menjalankan kebijakan pemerintah, mereka adalah wajah negara saat memberikan pelayanan ke kita semua, dan yang gak kalah penting, mereka adalah perekat yang menjaga tenun kebangsaan kita tetap utuh dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jantung dari semua reformasi ini. Ini bukan lagi soal aturan atau peran baru, tapi soal sebuah filosofi, sebuah cara berpikir yang benar-benar baru dalam mengelola orang-orang di pemerintahan. Dan ini dia definisinya, langsung dari undang-undangnya. Sistem merit. Ada 3 kata kunci di sini. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Artinya apa? Artinya semua keputusan, dari mulai siapa yang direkrut, siapa yang dapat promosi, sampai siapa yang dapat pelatihan, semuanya harus berdasarkan apa yang kamu bisa, bukan siapa yang kamu kenal. Simpel kan? Perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Dulu kita bisa sebut sistem spoil, yang mirip-mirip bisnis keluarga. Siapa yang jadi manajer? Ya anaknya pemilik. Yang penting koneksi. Nah sekarang diubah jadi sistem merit, yang ibaratnya kayak tim Formula 1. Nggak peduli kamu anaknya siapa, kalau kamu mekanik terbaik, kamu yang direkrut. Kalau kamu pembalap tercepat, kamu yang di lintasan. Semuanya murni soal keahlian buat menang. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, sekarang kita lihat gimana sistem merit ini benar-benar membentuk jalur karir seorang ASN dari hari pertama mereka masuk. Semuanya dimulai dari pintu masuk, yaitu rekrutmen. Prosesnya sengaja dibuat transparan dan adil. Dimulai dari analisis kebutuhan, jadi nggak ada lagi tuh posisi titipan yang nggak jelas gunanya. Terus diumumkan secara terbuka, biar semua punya kesempatan yang sama. Puncaknya, seleksi yang ketat berdasarkan kemampuan, bukan koneksi. Biar yang terpilih benar-benar yang terbaik. Tapi ini bukan cuma soal masuk loh.
Poin pentingnya, sistem merit ini nggak berhenti di gerbang rekrutmen. Filosofi ini terus berlanjut mengatur gimana karir seseorang bisa berkembang dan promosi bisa didapatkan. Intinya, setiap langkah naik itu harus diraih, bukan diberi. Nah, untuk menilai kinerja secara adil, setiap ASN dievaluasi pakai 3 pilar ini. Kompetensi teknis, ya jelas, kemampuan di bidangnya. Kompetensi manajerial, ini soal kemampuan memimpin. Dan yang juga super penting di Indonesia, kompetensi sosial kultural, kemampuan untuk bisa bekerja dan melayani masyarakat kita yang sangat beragam. Oke, sistem baru udah ada, aturannya keren. Tapi, siapa yang jagain biar sistem ini nggak balik lagi ke cara-cara lama? Nah, sekarang kita lihat mekanisme perlindungannya. Biar aturan ini nggak cuma jadi pajangan di atas kertas, undang-undang ini juga membentuk lembaga pengawas independen. Anggap aja mereka ini wasit di lapangan, yang tugasnya memastikan semua instansi mainnya bersih dan nggak ada yang coba-coba curang pakai cara lama. Ada 2 pemain kunci di sini. Pertama, ada KSASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Mereka ini matanya pengawas, yang terus memonitor penerapan sistem merit di seluruh Indonesia. Kalau mereka nemu pelanggaran, mereka lapor ke Kemen PNRB. Nah, kementerian inilah yang bisa merekomendasikan sanksi langsung ke Presiden. Jadi, sistem pengawasannya ini benar-benar punya gigi. Selain ada pengawas dari luar, ada juga kompas moral dari dalam. Setiap ASN itu diikat oleh kode etik dan perilaku. Ini bukan cuma daftar boleh dan tidak boleh, tapi lebih ke panduan buat menjaga kehormatan profesi mereka. Memastikan setiap tindakan mereka selalu bertujuan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, setelah kita lihat semua blueprint, aturan baru, dan lembaga pengawasnya, kita sampai di pertanyaan yang paling fundamental. Oke, undang-undang baru bisa dibuat, sistem baru bisa dirancang. Tapi tantangan terbesarnya adalah gimana caranya mengubah budaya kerja yang udah mengakar puluhan tahun. Nah, itu dia pemikiran yang saya mau tinggalkan untuk kita renungkan bersama.